Murid dari Sekte Tulang Darah berbalik dan lari ketika mereka melihat Di Chongjing. Mereka tidak mempedulikannya sama sekali, mereka semua terlihat bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi Di Chongjing kabur. Tepat ketika murid-murid Sekte Tulang Darah ini bereaksi, mereka juga ingin melarikan diri, tetapi ternyata sudah terlambat. Mereka telah lama dikelilingi oleh orang-orang dari Sekte Jiwa Iblis dan Istana Guanghan. Pemimpin Sekte Jiang berteriak dengan marah pada Di Chongjing, "Di Chongjing, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri kali ini." Master Sekte Jiang berkata saat dia hendak mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Pemimpin Sekte Jiang, biarkan dia lari. Jika kita mengikutinya, kita dapat menemukan sarang mereka. Ini lebih nyaman dan membuat kita tidak perlu mencarinya sedikit demi sedikit. Chen Ping berkata kepada pemimpin Sekte Jiang. Oke. Master Sekte Jiang mengangguk, lalu memandang murid Sekte Darah dan Tulang dan berkata, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Chen Ping melihatnya sekilas, lalu berkata dengan dingin, bunuh. Begitu Chen Ping mengucapkan kata, bunuh, semua orang dari Istana Guanghan dan Sekte Jiwa Iblis mengambil tindakan. Murid dari Sekte Tulang Darah menangis seperti hantu dan melolong seperti serigala, tanpa semangat juang. Jumlah mereka hanya sedikit, dan pemimpin sekte telah melarikan diri, jadi tidak ada semangat juang. Hanya dalam beberapa menit, selusin murid Sekte Darah dan Tulang ini semuanya mati dan terpotong-potong, dan mereka tidak bisa mati lagi. Chen Ping adalah orang pertama yang mengejar Di Chongjing, menggunakan langkah pengendalian tembakan. Tubuh Chen Ping sepertinya telah melintasi ruang dan waktu, menghilang dalam sekejap. Master Sekte Jiang dan yang lainnya mengikuti dari belakang, mengikuti tanda yang ditinggalkan oleh Chen Ping. Setelah Di Chongjing berlari sejauh tertentu, dia merasa lega saat melihat tidak ada yang mengejarnya. Namun, dia juga mendengar teriakan para murid Sekte Darah dan Tulang, tetapi saat ini, tidak ada yang peduli dengan siapapun. Di Chongjing tidak ingin mati lagi, dia beruntung bisa melarikan diri terakhir kali. Jika dia ditangkap lagi kali ini, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tapi saat Di Chongjing menghela nafas lega, tiba-tiba sebuah nafas mendekat dengan cepat dari belakang. Di Chongjing terkejut, dan tiba-tiba menoleh, dan menemukan bahwa seluruh tubuh Chen Ping melompat ke arahnya seperti lompatan luar angkasa. Kecepatan itu sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kecepatan terbangnya. Astaga! Ekspresi Di Chongjing berubah, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Segera, Di Chongjing melarikan diri kembali ke Sekte Darah dan Tulang, dan kemudian berteriak sekuat tenaga, kakak kedua, tolong, tolong. Ketika Tan Rongkun mendengar keributan itu, dia segera memimpin orang-orang keluar dari aula, tepat pada saat melihat wajah Di Chongjing menjadi pucat saat dia kembali dengan tergesa-gesa. Adik laki-laki, apa yang terjadi? Tan Rongkun bertanya. Kakak kedua, ada apa? Kakak ketiga telah membawa orang untuk membunuhnya, dan Chen Ping juga ada di antara mereka, serta sejumlah besar orang dari Istana Guanghan. Orang-orang ini akan segera datang, pikirkan cara secepatnya. Di Chongjing berkata dengan cemas. Apa? Tan Rongkun terkejut, lalu memerintahkan dengan keras, pergi dan aktifkan formasi pelindung sekte, jangan biarkan orang-orang ini masuk. Seperti yang kamu perintahkan, ada murid Sekte Darah dan Tulang yang akan segera memulai formasi pelindung sekte. Pada saat ini, Chen Ping dan yang lainnya juga tiba di gerbang Darah dan Tulang. Melihat tulang padat di tanah, banyak orang terkejut. Berapa banyak orang yang harus dibunuh untuk mendapatkan begitu banyak kerangka? Pada saat ini, semua orang dari Sekte Jiwa Iblis atau Istana Guanghan dipenuhi dengan amarah, dan mereka ingin membunuh orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang segera. Orang-orang terkutuk ini, saya harus membunuh mereka dengan tangan saya sendiri untuk mencegah kebijaksanaan guru ternoda. Ketika Master Sekte Jiang melihat pemandangan ini, dia mengertakkan gigi dengan kebencian dan ingin segera masuk. Tapi formasi pelindung sekte diaktifkan, dan mereka tidak punya cara untuk masuk.
Mereka hanya bisa memasuki gerbang darah dan tulang setelah menghancurkan formasi. Saat ini, Tan Rongkun telah tiba bersama semua orang, dan semua orang saling memandang melintasi formasi pelindung sekte. Chen Ping, sekte jiwa iblisnya, ditambah orang suci dari istana Guanghan, memiliki hampir 100 orang, dan mereka juga tidak lemah. Secara khusus, penguasa istana Guanghan juga berada di alam Mahayana. Meskipun Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, kekuatannya terlihat jelas bagi semua orang. Pemimpin sekte Jiang dianggap sebagai master di alam kesengsaraan tingkat 9. Dari sudut pandang ini, kekuatan sekte darah dan tulang agak kurang. Sekarang hanya ada lebih dari 30 murid sekte darah dan tulang. Murid sekte darah dan tulang lainnya semuanya dibawa keluar oleh Di Chongjing dan tidak satupun dari mereka kembali. Melihat tim Chen Ping, banyak murid sekte darah dan tulang mulai mengubah ekspresi mereka, dan beberapa murid sekte darah dan tulang mulai mundur. Jika Tan Rongkun dan Di Chongjing tidak masih di sana, para murid sekte darah dan tulang ini pasti sudah lama melarikan diri. Kakak kedua, kamu mengikuti kakak senior dan benar-benar bergabung dengan Di Chongjing untuk melakukan hal yang merusak seperti itu. Ketika guru meninggal, dia menyuruh kami untuk tidak berlatih sihir jahat semacam ini, tetapi Anda tidak mendengarkan sama sekali. Ketika Master Sekte Jiang melihat Tan Rongkun, dia tiba-tiba menjadi marah dan bertanya. Adik ketiga, berhentilah berpura-pura menjadi bangsawan. Kamu adalah orang yang paling disukai oleh guru saat itu, dan kamu memiliki bakat serta kekuatan tertinggi. Kamu sama sekali tidak meremehkan kami. Tapi bagaimana dengan sekarang? Kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan saudara junior keempat, apalagi aku dan kakak laki-laki senior. Biar ku beritahu, kakak senior sedang menyerang alam Mahayana tingkat ketiga. Jika saatnya tiba, dia bisa membunuhmu hanya dengan jentikan jarinya. Saya menyarankan Anda untuk membawa orang-orang Anda dan segera keluar dari sini. Kami tidak ingin menyinggung satu sama lain, dan saya tidak ingin melihat orang-orang dari keluarga yang sama berkelahi satu sama lain. Tan Rongkun ingin pemimpin sekte Jiang membawa orang pergi. Jika perkelahian benar-benar terjadi, sekte darah dan tulang akan sangat berbahaya, dan latihan mundur kakak laki-laki mereka juga akan terganggu dan dihentikan. Aku tidak akan pernah pergi. Kamu telah membunuh begitu banyak orang. Aku harus membunuhmu untuk menghibur roh guru di surga. Pemimpin sekte Jiang mendengus dingin, dia tidak akan pernah pergi. Sungguh konyol kalau kalian masih ingin membunuh kami. Kalian bahkan tidak bisa berharap untuk menerobos formasi pelindung sekte ini. Tan Rongkun tahu bahwa dengan formasi pelindung sekte di sana, tidak akan mudah bagi Chen Ping dan yang lainnya untuk membobol gerbang darah dan tulang. Master Sekte Jiang berhenti berbicara, karena dia juga dapat melihat bahwa formasi pelindung gunung ini memang tidak mudah untuk dihancurkan. Sekarang mereka diisolasi dari luar, mustahil untuk membunuh orang-orang dari sekte tulang darah ini. Kamu ingin menghentikan kami hanya dengan menghancurkan formasi. Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, apa, kami? Tan Rongkun hendak mengejek Chen Ping, tapi dia melihat Chen Ping perlahan melangkah maju dan dengan lembut menekan satu tangan pada formasi pelindung sekte. Formasi pelindung sekte yang awalnya kuat sebenarnya sedikit bergetar di bawah telapak tangan Chen Ping, dan kemudian retakan berbentuk jaring laba-laba terlihat dengan mata telanjang. Melihat formasi pelindung sekte akan segera dipatahkan, Tan Rongkun dan yang lainnya benar-benar bingung. Mereka membayar mahal untuk menyewa master formasi untuk mengatur formasi pelindung sekte ini. Bagaimana formasi itu bisa dipatahkan dengan mudah di tangan Chen Ping? Mungkinkah orang ini juga tahu cara membentuk? Melihat formasi pelindung sekte akan segera dipatahkan, Di Chongjing mulai panik. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Di Chongjing bertanya, apa lagi yang bisa kita lakukan? Jika kita bertarung dengan mereka, kita harus menahannya. Selama kakak senior menerobos alam Mahayana tingkat ketiga dan keluar dari pengasingan, tidak ada dari orang-orang ini yang akan selamat.
Mata Tan Rongkun dipenuhi dengan keganasan, lalu dia tiba-tiba melompat. Ketika Di Chongjing dan yang lainnya melihat ini, mereka juga bergegas maju. Saya melihat Tan Rongkun melambaikan telapak tangannya, dan sekelilingnya dipenuhi kabut berdarah. Dari tulang putih padat gerbang darah dan tulang, energi jahat terus berkumpul. Segera, roh-roh jahat ini berubah menjadi 4 monster aneh. Monster-monster ini berukuran besar, dan auranya sangat ganas. Monster diubah oleh roh jahat, jadi meskipun Chen Ping mengeluarkan monster tersebut, monster ini tidak akan takut, mereka bukanlah monster sungguhan. Kakak kedua itu perkasa. Melihat cara Tan Rongkun, Di Chongjing tiba-tiba berteriak kegirangan. Murid sekte darah dan tulang lainnya juga sangat gembira, masing-masing merasa lebih tenang, dan tubuh mereka penuh dengan aura pembunuh. Anda harus tahu bahwa ini adalah sekte darah dan tulang, wilayah mereka, halaman rumah mereka. Di sini, ada energi jahat yang tak ada habisnya. Pada saat ini, pemimpin sekte Jiang tidak tahan lagi, dan aura di tubuhnya terus melonjak dengan liar. Saat formasi pelindung sekte dibongkar oleh Chen Ping, dia segera bergegas maju bersama murid-murid dari sekte jiwa iblis. Membunuh. Master sekte Jiang memimpin murid-murid sekte jiwa iblis dan menyerang langsung untuk membunuhnya. Melihat hal ini, kepala istana-istana Guanghan segera mengambil tindakan bersama puluhan orang suci. Orang-orang dari sekte darah dan tulang juga memiliki semangat juang yang tinggi dan menyerang ke depan dengan mengaum. Terutama 4 monster aneh yang meraung berulang kali, dan seluruh sekte darah dan tulang tampak gemetar. Perkelahian akan segera terjadi, dan segala jenis aura yang mengamuk sedang terjadi di dunia. Garis-garis es turun dari langit, menyebabkan suhu gerbang darah dan tulang turun drastis. Ini karena semua orang di istana Guanghan menggunakan teknik berbasis es. Di langit, kepingan salju mulai berjatuhan, dan kepingan salju menyatu dengan tulang putih, sehingga mustahil untuk membedakannya. Chen Ping melompat dan bertarung dengan Tan Rongkun. Kepala istana-istana Guanghan juga langsung mendekati Di Chongjing, dan mereka langsung mulai bertarung. Meskipun murid-murid sekte tulang darah yang tersisa dibantu oleh 4 monster aneh, mereka dikepung oleh hampir 100 biksu dan dengan cepat dikalahkan. Nak, ternyata kaulah yang menghancurkan tubuh adik laki-laki keempatku, dan kamu juga membunuh Mu Qing. Meskipun Mu Qing bukan murid sekte darah dan tulang kami, dia masih memiliki hubungan kerja sama dengan kami. Hari ini adalah saat ketika dendam lama dan baru muncul bersamaan. Biarkan aku menjagamu. Tan Rongkun memelototi Chen Ping dan berkata, hanya kamu. Kamu telah melihat nasib Mu Qing. Kamu akan menjadi seperti dia hari ini. Chen Ping mendengus dingin. Lelucon apa? Bagaimana Mu Qing bisa dibandingkan denganku? Di sekte darah dan tulang, aku bisa membunuhmu meskipun aku tidak melakukannya. Jangan lupa bahwa ini adalah wilayahku. Setelah Tan Rongkun selesai berbicara, tangannya tiba-tiba mengarah ke kakinya. Tangannya langsung dimasukkan ke dalam tulang putih padat di kakinya. Kalian pasti tahu kalau seluruh gerbang tulang darah ditutupi dengan tulang putih, bahkan ada beberapa gunung tulang. Setiap tulang di sini adalah nyawa seseorang. Keluarlah, sahabatku tersayang. Tan Rongkun berteriak keras. Aku melihat aura merah darah terus-menerus keluar dari tubuh Tan Rongkun, lalu mengikuti telapak tangannya hingga ke tulang di tanah. Tiba-tiba, seluruh sekte tulang darah bergetar, seolah-olah ada gempa besar. Hal ini membuat semua orang berhenti dan melihatnya dengan heran. Gemuruh. Suara keras masih ada, seluruh dunia berguncang, dan Gunung Bon tidak jauh dari sana juga bergetar, dan tulang-tulangnya berjatuhan. Kakak-kakak. Segera, di bawah kaki Tan Rongkun, sebuah celah terbuka di tulang putih padat. Dari celah tersebut, aura jahat dan dingin terus memancar, menyelimuti sekeliling. Roh jahat Yin ini jauh lebih dingin daripada teknik berbasis es di istana Guanghan. Ledakan. Tubuh yang tingginya puluhan meter dan terbuat dari tulang keluar dari celah. Tubuh raksasa tulang putih ini memantulkan cahaya putih,
dan sebenarnya ada permata besar yang bertatahkan di dadanya. Permata itu berwarna merah darah dan memancarkan cahaya merah darah. Kepala raksasa tulang putih ini juga berupa tengkorak, namun ada cahaya merah yang terpancar dari matanya.